merupakan komoditas penting dalam industri pertanian dan energi. Nilai perdagangannya mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai perdagangan amonia global diperkirakan mencapai sekitar 53,2 miliar dolar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, harga amonia global tercatat sekitar 0,59 dolar per kilogram. Di wilayah tertentu, harganya bervariasi seperti 0,73 dolar per kilogram di Amerika Utara dan 0,53 dolar per kilogram di Asia. Saat ini, volume perdagangan amonia secara global mencapai sekitar 21 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 30 juta pada tahun 2030. Dengan volume perdagangan yang diperkirakan meningkat dalam 8 tahun ke depan, CAGR atau Compound Annual Growth Rate untuk periode ini diperkirakan sekitar 6,34%. Indonesia sebagai salah satu produsen utama pada tahun 2024, volume ekspor amonia dari Indonesia diperkirakan sekitar 2.070.303 ton. Estimasi ini akan terus meningkat hingga mencapai 3.378.978 ton pada tahun 2028. Nilai ekspor amonia Indonesia untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2,07 miliar dolar. Perkenalkan, nama saya Ani Fathulumah dengan NRP 5004221125. Amonia atau yang sering kita sebut NH3 adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Amonia merupakan senyawa yang penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam pembuatan pupuk dan produk kimia lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas bahan dasar apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat amonia. Yang pertama yaitu nitrogen atau dengan rumus kimia N. Nitrogen adalah unsur kimia yang paling dominan dalam pembentukan amonia. Di atmosfer bumi, sekitar 78% udara terdiri dari nitrogen dalam bentuk gas berupa N2. Dan nitrogen ini merupakan unsur yang tidak reaktif pada suhu dan tekanan biasa. Namun, dalam proses pembuatan amonia, nitrogen ini tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Nitrogen ini harus melalui proses khusus supaya bisa dipakai untuk membuat amonia. Unsur yang kedua yaitu berupa hidrogen dengan rumus kimia H. Hidrogen adalah unsur kimia yang sangat ringan dan melimpah di alam. Di atmosfer, hidrogen biasanya terdapat dalam bentuk gas berupa H2. Hidrogen diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak untuk membuat amonia karena setiap molekul amonia mengandung 3 atom hidrogen. Untuk membuat amonia sendiri, hidrogen yang kita butuhkan adalah dalam bentuk gas berupa H2. Nah, dalam setiap satu molekul nitrogen atau N2 butuh 3 molekul hidrogen H2 untuk menghasilkan 2 molekul amonia. Jadi, bahan dasar utama untuk membuat amonia adalah nitrogen dan hidrogen. Keduanya diambil dari udara dan gas alam lalu digabungkan dengan cara yang khusus untuk menghasilkan amonia. Perkenalkan, saya Vina Nanda Salsabila dengan NRP 5004221097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi amonia dengan metode Haber-Bosch. Untuk bahan bakunya, yang pertama adalah nitrogen, yang dimana diambil dari udara karena 78% udara adalah nitrogen. Lalu, bahan baku yang kedua adalah hidrogen, yang dihasilkan dari gas alam metana, air, atau gasifikasi batu bara. Selanjutnya adalah proses dari Haber-Bosch sendiri ada 4. Yang pertama adalah pemurnian gas, yang dimana nitrogen dan hidrogen yang diambil dari sumbernya dibersihkan dari pengotor seperti karbon dioksida dan sulfur. Hal ini berfungsi untuk melindungi katalis dalam reaktor. Proses yang kedua adalah kompresi gas, di mana gas nitrogen dan hidrogen dikompresi hingga tekanan tinggi sekitar 150-300 bar. Tekanan tinggi mempercepat reaksi sintesis amonia. Proses yang ketiga adalah reaktor sintesis. Gas nitrogen dan hidrogen dicampur dan dialirkan ke dalam reaktor. Reaksi ini membutuhkan suhu tinggi 400-500 derajat Celcius dan menggunakan katalis besi agar berjalan lebih cepat. Proses yang terakhir adalah pendinginan dan pemisahan. Gas yang keluar dari reaktor didinginkan sehingga amonia berubah menjadi cair dan dipisahkan. Gas yang belum bereaksi dikembalikan ke reaktor untuk digunakan kembali. Output yang dihasilkan dari produksi amonia menggunakan metode Haber-Bosch adalah yang pertama bisa digunakan menjadi pupuk seperti urea dan amonium nitrat. Lalu yang kedua bahan pendingin yang digunakan dalam industri pengolahan makanan, dan yang terakhir yang ketiga adalah industri kimia sebagai bahan dasar pembuatan asam nitrat.
Untuk keunggulan menggunakan metode Haber-Bosch sendiri adalah yang pertama, memiliki efisiensi yang tinggi, yang dimana gas yang tidak bereaksi didaur ulang sehingga meminimalkan limbah. Lalu keunggulan yang kedua adalah penggunaan katalis, yakni mempercepat reaksi tanpa menghabiskan energi yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah produksi skala besar, yang cocok untuk kebutuhan industri global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksalantara Sukmamulya dengan NRP 500421110. Jadi amonia ini merupakan bahan kimia anorganik dengan padatan tinggi dan kekuatan tinggi. Amonia ditemukan dalam kelompok kimia B3 dan memiliki banyak kegunaan termasuk bahan baku alternatif dan plastik. Dilansir dari Statista pada tahun 2021, Cina menduduki urutan pertama sebagai produsen amonia terbesar di dunia, di mana produksinya mencapai 39 juta metrik ton. Sedangkan Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara produsen amonia terbesar di dunia. Berikut merupakan data negara produsen amonia di dunia. Namun, penggunaan amonia masih didominasi untuk kebutuhan industri agrikultur dengan posisi 79%. Khususnya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk urea. Sisanya digunakan untuk solusi kimia bagi industri seperti tekstil, tambangan, dan farmasi.